For your information, FYI, aku satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di Adana, nggak ada lain. Jadi ya rada kesepian juga sih kadang-kadang karena harus bahasa Inggris terus karena nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sana gagalo Arkada Selar dan teman-teman semuanya. Nah kemarin kita baru saja buat teman-teman kemarin yang ikut seminar jendela prestasi sharing for inspiring. Nah itu ada 2 hari ya kemarin untuk yang khusus S2 dan saya yang kasih materinya, dan hari ini juga sedang berlangsung untuk yang S1. Nah, karena waktu kita terbatas banget ya, sebenarnya aku pengen banget sharing banyak-banyak ke teman-teman semuanya. Tapi waktu kita terbatas. Makanya di sini di video ini aku mau share ke teman-teman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita bahas di grup supaya semuanya dapat, atau juga yang nggak sempat ngikut seminar ini nih pengen tahu Q&A-nya seputar apa aja, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab karena cuma 10 pertanyaan ya, dan masih ada teman-teman yang ngirimin saya pertanyaan, jadi saya jawab di sini. Oh ya, sebelumnya maaf banget ya aku bikin videonya kacau-kacauan, nggak ada intronya segala macam. Jadi teman-teman sudah tahu ya, nama saya Winda Trimelia Utami. Biasa dipanggil Winda, ada yang panggil Tri, ada yang panggil Amelia, ada yang banyak sih panggilannya. Tapi biasanya banyak yang panggil Winda sih. Tergantung daerah dan tempatnya masing-masing. Nah, sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di Turki S2. Sekarang tahun pertama masih di Tomer. Persiapan bahasa Turki. Jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini, preschool education di Cukurova University, tepatnya di Adana. Yeah. For your information, FYI, aku satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di Adana, nggak ada lain. Jadi ya rada kesepian juga sih kadang-kadang karena harus bahasa Inggris terus karena nggak ada yang bisa bahasa Indonesia juga ya, kecuali kalau misalnya lagi ketemu sama teman-teman yang dari Malaysia. Tapi itu jadi ada nilai positifnya juga sih, jadi aku bisa lebih improve bahasa Inggris aku dan juga bahasa Turki aku gitu. Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita masuk. Oke, sekarang kita membahas tentang pertanyaan Q&A yang kemarin kita bahas tentang beasiswa pemerintah Turki YTB. Oke? Kalian tentu sudah tahu kalau tentang beasiswa ini nggak perlu saya jelaskan, udah banyak banget YouTube channel yang menjelaskan, dan juga blog itu udah lengkap banget, dan di websitenya Turkiye Burslari itu udah pas banget membahas tentang beasiswa ini secara rinci banget. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kemarin ada yang tanya kayak gini, dari Nina Gusmala Delvi, UPI YPTK, Padang ya. Pertanyaannya, gimana definisi sekaligus sistem untuk IELTS dan TOEFL untuk mahasiswa di Turki, dan bagaimana persiapan kita pada 2 komponen ini? Pokoknya tentang IELTS dan TOEFL. Dan universitas apa aja yang rekomendasi dari Turki itu sendiri. Dan dari Lutfia, pertanyaan yang sama tentang IELTS juga ya. Aku bacanya bener sih IELTS. Bener kan kayak gitu? Ntar dikira aku nggak bisa bahasa Inggris lagi. TOEFL, oke. Jadi gini loh, IELTS dan TOEFL, kok TOEFL? Ih, bukan banget. Dan TOEFL itu sebenarnya tidak wajib. Bahasa Inggris itu nggak wajib untuk pelamar beasiswa Turki. Jadi for your information, FYI lagi. Jadi
beasiswa Turki itu nggak harus kita bisa bahasa Turki dan nggak harus bisa bahasa Inggris juga. Jadi nggak penting. Tapi bisa bisa menjadi syarat kalau seandainya kamu mengajukan eh, ke universitas yang meminta IELTS atau TOEFL gitu. Nah, tapi nggak semuanya, sedikit sedikit banget sih biasanya. Tapi kalau misalnya hubungan internasional itu udah pasti mereka bakal minta TOEFL. Ada beberapa universitas tapi nggak banyak. Kayak misalnya kalau di jurusan aku pengen sih belajar pakai bahasa Inggris, jadi nggak terlalu ini banget kan yang bahasa Turki. Tapi nggak ada semuanya bahasa Turki. Jadi memang mereka memang ini banget sih genjot bahasa mereka gitu. Kalau untuk rekomendasi universitasnya apa aja, sebenarnya semua universitas yang masuk ke dalam kategori ETB itu adalah universitas terbaik di Turki. Aku nggak bisa nyaranin universitas mana ini atau itu. Kalian bisa cek sendiri nanti karena setiap tahun itu bisa berubah-ubah. Kayak misalnya kayak jurusan aku tahun lalu mungkin universitas ini yang masuk, terus tahun depannya universitas ini nggak ada lagi. Jadi ya gitu deh, berubah-ubah. Terus selanjutnya ada dari Sarah Raudotul Aulia Jakarta. Oke. Wow, dari berbagai daerah ya dan berbagai kepulauan. Apakah nanti saat wawancara hanya membawa berkas, tidak adakah selainnya, dan apakah kita disuruh mengerjakan matematika? Ya, kita harus bawa berkas, berkas yang kita masukkan ke website saat kita mendaftar, oke? Bawa semuanya, yang asli. Dan yang lainnya sebenarnya ada yang bawa tools gitu ya, buat apa sih, buat bantu mereka saat wawancara gitu. Tapi pada saat tahun aku kemarin nggak boleh, jadi kita memang wawancaranya ya dengan tangan kosong gitu. Untuk soal matematika itu cuma untuk S1. Kalau mau daftar S2 nggak harus. Terus ada Desti. Apakah di Turki ditetapkan minimal IPK terakhir? Jika iya berapa? Ada sih, ada. Cuma aku lupa berapa. Tapi kalau nggak salah sih itu 3,225 untuk yang mau daftar S2. Kalau aku nggak salah. Kalau salah kalian nanti komen ya. Kalau salah ntar kalian komen di bawah. 3 atau 3,25 aku lupa. Sekitar itulah. Apakah ada khusus untuk pendidikan matematika? Sebenarnya semua jurusan itu ada. Dan ada beberapa sih yang nggak ada. Kalau untuk pendidikan matematika, aku nggak tahu ya. Tapi kalau jurusan matematika ada. Tapi pendidikan atau enggaknya aku nggak tahu. Jadi nanti kalau misalnya aku ketemu jawabannya ntar aku jawab. Soalnya gini loh teman-teman, tiap tahun itu bisa berubah-ubah. Seperti yang aku bilang tadi ya. Bisa berubah-ubah. Kadang tahun ini jurusan ini ada, tahun depan nggak ada lagi. Tahun depan ada jurusan baru kayak gitu. Terus, apakah lulusan dari kampus swasta yang terbilang baru di Indonesia dapat mengikuti beasiswa ini? Semua bisa ikut, nggak tanpa terkecuali, nggak harus kamu itu dari universitas terkenal dan punya ranking yang bagus di Indonesia, nggak harus. Kamu dari universitas manapun kamu bisa ikut karena mereka juga nggak tahu, kamu nggak tahu ranking universitas Indonesia juga ya. Mereka nggak, maksudnya itu bukan patokan untuk mereka memilih kamu dari universitas mana gitu. Mereka punya kriteria tersendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alfi, asal Padang, Kak. Randang, Rancak Bana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan sedikit dari ribuan kumpulan pertanyaan. Oke, ribuan kumpulan pertanyaan. Oke, tanya satu aja, nggak usah ribuan. Yang telah saya rangkum dalam benak saya, pertanyaan adalah, apakah dalam mata beasiswa Turki ini ada batasan penerimanya seperti contoh untuk orang yang tidak mampu atau PNS gitu, Kak? Dan bagi pelamar beasiswa Turki untuk jenjang S2 itu apakah harus sejalan dengan prodi yang sebelumnya diambil di S1 dulu atau gimana, Kak? Sekian, terima kasih. Nggak ada batasan untuk siapa yang boleh daftar, harus dari ekonomi yang mana, nggak harus, semua bisa mendaftar karena yang mereka lihat itu bukan segi ekonomi kita tetapi dari segi kemampuan kita.
Bagi yang melanjutkan ke master atau S2, yes, untuk yang mendaftar ke S2, mau nggak mau kamu itu harus selinear dengan jurusan S1 kamu. Karena itu udah dari sistemnya udah langsung mengarahkan kamu ke jurusan yang selinear sama kamu. Jadi kamu misalnya seperti saya ya. Saya ini jurusan PG PAUD. Terus saat saya ngisi data mau pilih jurusan lain nggak akan muncul. Yang muncul itu cuma PG PAUD, terus jurusan yang selinear, misalnya kurikulum pendidikan, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan. Cuma itu yang muncul di beranda saya. Kedokteran, matematika nggak bakal muncul. Jadi kamu nggak bisa pilih jurusan lain. Jadi itu dari YTB. Gitu. Oke. Ini yang sesi pertama. Dan kayaknya cukup ya. Nanti untuk sesi kedua di video selanjutnya saya akan masukkan. Jadi sekian teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya saya kapan aja di nomor WA saya atau di Instagram saya. Jadi saya bakal jawab, insya Allah saya akan bantu jawab semuanya, walaupun kadang saya jawabnya agak telat, tapi insya Allah pasti saya jawab semua. Oke, terima kasih teman-teman, saya tunggu di Turki. Terima kasih, bye-bye. Öpüyorum.